ilmu dukun Nusantara lebih sakti daripada ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, disadari atau tidak bahwa menurut mayoritas orang Islam di Nusantara mengatakan bahwa ilmu para dukun Nusantara lebih hebat, lebih sakti dan lebih manjur daripada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini disadari atau tidak? Rata-rata nih mayoritas umat Islam beranggapan bahwa ilmu para dukun Nusantara lebih hebat, lebih sakti dan lebih manjur daripada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Buktinya apa? Buktinya adalah mayoritas orang Islam di Nusantara, mereka sudah Islam nih. Orang Islam di Nusantara jarang yang tertarik dan sungguh-sungguh mengkaji ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Ayo ngaku. Jarang sekali yang tertarik dan sungguh-sungguh mengaji ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi jika ada ilmu klenik, ilmu tahayul khurafat para dukun Nusantara, maka banyak sekali yang tertarik dan bahkan pengikutnya ini membludak pengikutnya. Bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya, di YouTube itu Masya Allah. Banyak sekali para ustadz, para kiai, para ulama yang sungguh-sungguh mengajarkan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Kami lihat konten-kontennya sepi. Tetapi kalau ada ustadz abal-abal yang mengajarkan ilmu perdukunan, bisa narik uang, bisa ada uang itu punya wali uang itu punya khodam, bisa menarik harta, ilmu yang bersifat klenik. Ilmu para dukun abal-abal ini yang berabal-abal, artinya abal-abal itu ya bajunya mirip ustadz, tetapi tidak mengajarkan ilmu Al-Quran, tidak mengajarkan ilmu hadis, tidak mengajarkan ilmu fikih, tidak mengajarkan ilmu akidah, tidak mengajarkan ilmu akhlak, tapi hanya mengajarkan kesaktian seolah-olah paling hebat. Lah orang Islam di Nusantara tertarik begitu. Coba kalau diajak ngaji ilmu Al-Quran, diajak ngaji membaca Al-Quran, kemudian diajak ngaji tajwidnya, kemudian diajak ngaji untuk memahami bahasanya, kemudian memahami tentang isi kandungannya. Ini Masya Allah sulit apalagi belajar hadis. Sedangkan umat Islam di Indonesia itu rata-rata ngakunya pedoman hidup mereka adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kalau ditanya, sudah hafal berapa Al-Quran, sudah berapa surat yang dihafal, sudah berapa surat yang difahami, kemudian ditanya lagi sudah berapa hadis yang dihafal, yang dikuasai, rata-rata enggak menjawab, hanya ngaku-ngaku saja. Lah inilah yang menjadikan keprihatinan kami. Kami Al-Faqir dan Mu'allim mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, ayolah, kalau kita memang merasa umatnya Nabi Muhammad SAW, mengaku bahwa pedoman hidup kita Al-Quran dan Al-Hadis, ayo mari kita buktikan. Jangan hanya ngaku-ngaku saja. Memang setan dan iblis laknatullah alaih itu pintar sekali. Siapapun yang ingin mengaji, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis pasti digoda. Jangan. Sehingga banyak yang kalah dengan godaan iblis dan setan laknatullah alaihim. Tapi kalau ada, mohon maaf nih, konten-konten para ustadz, tapi ustadznya abal-abal, mohon maaf, kami ini gregetan pada ustadz-ustadz yang abal-abal yang hanya mengajarkan ilmu perdukunan. Mengapa? Karena kami dahulu di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, kami dahulu itu saat awal setelah pandai belajar ilmu nahwu shorof, kami hanya mengaji ilmu hikmah mulai dari kitab mujarobat yang kecil,
yaitu Mujarrad At-Tirabi, kemudian Sirrul Jalil, kemudian naik sampai Syamsul Ma'arif, naik lagi macam-macam. Kemudian Abu Ma'syar Al-Falaki, ya falak yang kecil maupun yang besar. Ini kalau seandainya diajarkan di umum itu ya, itu banyak sekali pengikutnya. Karena kami sudah pernah mencoba. Jadi kalau misalnya kita bikin wafak nih, ya wafak, rajah begitu ya. Kemudian ngasih amalan-amalan yang sifatnya agak berbau klenik begitu, klenik-klenik yang wah hebat gitu. Tapi nggak ada dasarnya dari hadisnya Rasulullah SAW, maka umat Islam Indonesia itu sangat senang sekali, senang sekali. Karena memang umat Islam Indonesia itu masih suka ilmu tahayul, ilmu klenik, ilmu khurafat yang tamani itu berandai-andai, makanya sulit diajak maju. Oleh sebab itulah buanglah tamani, berandai-andai buanglah. Ilmu itu sudah lengkap di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian para ulama dari Al-Quran dan hadis ada yang diramu dalam kitab fikih, pelajari kitab fikih. Kemudian ada yang diramu menjadi kitab akidah atau kitab tauhid, pelajari kitab-kitab tauhid. Ada yang diramu menjadi kitab tasawuf, yang benar-benar tasawuf. Jangan hanya suka ilmu klenik, ilmu para dukun, dan mohon maaf nih, untuk para ustadz dan para dukun yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu klenik saja, tidak mengajarkan ilmu fikih, tidak mengajarkan ilmu tasawuf yang benar sesuai dengan kitab-kitab para ulama salafus saleh. Tolonglah jangan membodohi umat Islam. Jangan membodohi umat Islam sekali lagi. Kami dahulu Al-Faqih Mu'allim pernah begitu. Pernah, tapi dilarang oleh guru. Mengapa? Kalau ada orang datang, namanya pasiennya kan, pasien ada mahar, ini wafak sekian, mahar sekian. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan barang-barang antik itu, misalnya, mohon maaf nih, merah delima. Kemudian pring itu, pring bambu yang petuk yang bertemu, rosnya itu yang bertemu. Kemudian ada lagi ya, macam-macam lah pokoknya. Ada samurai yang punya bintang 9, bintang 9, bintang 7, bintang macam-macam. Ini Masya Allah terombang-ambing oleh godaan iblis dan setan laknatullah alaihim. Oleh sebab itulah sekali lagi mari kita buktikan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah ilmu kita yang paling luhur, paling ampuh, paling mujarab. Barang siapa nih yang mengaku umat Islam kemudian sungguh-sungguh mempelajari ilmu Al-Quran dan Hadis, apalagi diawali dengan ilmu tajwid, kemudian ilmu alatnya. Ilmu alat nih, kalau sudah belajar ilmu alat sudah banyak yang menyerah. Ini Masya Allah, kita ini kadang-kadang malu kepada Rasulullah SAW. Kita mengaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tidak tuntas untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kita meninggalkan Quran dan Hadis. Kita lebih suka ilmu-ilmu klinik yang diajarkan oleh para ustadz abal-abal yang sebenarnya dukun. Apalagi para ustadz-ustadz yang mohon maaf kelihatannya ustadz, kemudian mengajarkan ilmu yang tidak punya dasar, tidak punya sumber sama sekali. Ya karena sumbernya adalah klenik tahayul khurafat yang sudah dicampur adukkan oleh iblis dan setan laknatullah alaihim. Maka dari situlah kami Al-Faqih Mu'allim membuka channel khusus yaitu Tafsir Al-Mu'allim. Di dalamnya sudah ada playlist mulai dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Tolong dipelajari. Kalau dijak ngaji begitu nggak mau. Kenapa? Ya memang setan pinter, nggak akan sukses. Orang-orang pasti menyerah karena apa? Kalah dengan godaan setan. Setan menggoda. Tetapi kalau ilmu klenik, setan malah mendukung. Ayo belajar. Ya karena memang ilmunya ilmu berbau setan, berbau iblis yang sudah dicampur aduk oleh iblis, oleh setan laknatullah alaihim, sehingga umat Islam mohon maaf menjadi bodoh-bodoh, menjadi terbelakang, sulit untuk diajak maju, sehingga menjadi bulan-bulanannya umat lain. Umat agama lain sudah pergi ke bulan, sedangkan kita tetap menjadi bulan-bulan mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.